Silakan moderator. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yovita Ardana. Di sini saya selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada siang hari ini, dan teman saya Ahdila sebagai notulen. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada kelompok keempat untuk memaparkan materi. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revina dengan NIM A2212510010. Kami dari kelompok keempat. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul mengidentifikasi kesalahan berpikir atau logical fallacy serta memperbaiki argumen agar lebih logis dan rasional. Next. Nah, baik, tanpa berlama-lama langsung saja, di mana latar belakangnya di zaman digital sekarang, banyak informasi dan pendapat bisa menyebar dengan cepat hanya karena melalui media sosial atau pembicaraan sehari-hari. Nah, namun tidak semua poin yang diajukan didasarkan pada logika yang tepat. Kesalahan berpikir atau kesalahan logika sering terjadi secara tidak sadar dan bisa membuat cara pandang seseorang menjadi salah, sehingga memahami berbagai jenis kesalahan berpikir sangat penting agar kita bisa berpikir secara kritis, logis, dan tidak gampang terjebak oleh argumen yang salah. Next. Baik, langsung masuk ke tujuan pembelajaran. Di sini yang pertama kami akan menjelaskan pengertian serta jenis-jenis kesalahan berpikir atau logical fallacy. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk kesalahan berpikir dalam suatu argumen secara tepat. Yang ketiga, menganalisis hubungan antara premis serta kesimpulan dalam suatu argumen. Yang keempat, memperbaiki argumen yang mengandung logical fallacy menjadi argumen yang lebih logis dan rasional. Dan yang terakhir yaitu menyusun argumen yang valid, jelas, serta didukung oleh alasan yang tepat. Baik, untuk penjelasannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, saya perkenalkan, saya Wulandari dengan NIM A2125200055. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian logical fallacy. Fallacies atau fallacy berasal dari kata fallacia yang berarti deception atau menipu. Fallacy berasal dari bahasa Yunani dan Latin yang berarti kesalahan dalam berpikir. Fallacy diartikan secara akademis sebagai suatu kekeliruan dalam berpikir yang disebabkan oleh ketidaktetapan disiplin dalam berpikir saat merangkum data dan konsep, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Hal ini juga diartikan dengan bahasa yang lebih sederhana sebagai pikiran yang tidak masuk akal. Baiklah, mungkin hanya itu. Dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini perkenalkan, saya Regita Kurniawololi dengan NIM A2125200065. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis kesalahan berpikir atau logical fallacy. Yang pertama itu ada kesalahan formal atau juga dikenal kesesatan formal. Nah, kesalahan formal ini merupakan kesalahan yang terjadi akibat logika yang tidak sah atau melanggar prinsip-prinsip dasar logika. Atau yang sering kita kenal juga hukum silogisme. Walaupun isinya mungkin benar, disampaikan mungkin saja itu benar, tetapi mungkin saja itu tidak akan menjadi benar. Itulah kesalahan formal. Nah, contohnya, yang pertama premis 1, kucing berkumis. Yang kedua, Budi berkumis. Kesimpulannya Budi adalah kucing. Nah, hal ini salah. Mengapa? Karena memiliki kumis bukan ciri khusus yang hanya dimiliki oleh kucing. Banyak makhluk lain termasuk manusia juga berkumis. Jadi dari fakta berkumis tidak bisa langsung disimpulkan bahwa Budi adalah kucing. Intinya,
Terjadi kesalahan dalam struktur penalaran karena menyimpulkan sesuatu hanya dari satu kesamaan saja atau satu kesamaan sifat. Kesimpulan tidak dijamin benar walaupun premisnya juga benar. Nah, selanjutnya ada sesat pikir. Terjadi dalam berbagai hal seperti yang pertama ada definisi. Nah, saya jelaskan sedikit definisi itu. Kesalahan definisi ini terjadi karena kata-kata sulit, abstrak, negatif, dan berulang-ulang. Contoh kesesatan ini mengulang apa yang didefinisikan. Misalnya, hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai waris. Definisi ini mengulangi apa yang telah didefinisikan. Yang kedua, ada klasifikasi. Klasifikasi ini adalah kesalahan klasifikasi terjadi atas dasar klasifikasi yang tidak jelas, tidak konsisten, dan juga tidak dapat menjelaskan seluruh fenomena yang ada. Contohnya, musim menurut aktivitasnya dapat dibedakan menjadi musim tanam, musim hujan, dan musim panen. Ini salah karena musim kemarau dan musim hujan tidak ada aktivitas. Pada contoh ini, kesalahan berpikirnya adalah pada klasifikasinya ada klasifikasi yang berbeda, di mana ada musim hujan dan kemarau yang tidak ada aktivitas. Yang ketiga, ada perlawanan. Pada hal ini, hukum perlawanan berlaku jika salah satu proposisi salah, maka proposisi yang lain pasti benar. Misalnya, jika kita menganggap semua pegawai yang koruptor itu salah, berarti semua pegawai yang tidak koruptor pasti benar. Yang keempat, ada proposisi majemuk. Nah, proposisi majemuk ini, dalam pembahasan proposisi ini, kesetaraan antara proposisi hipotesis bersyarat dan proposisi bersyarat. Misalnya, jika Anda mencuri, Anda akan dihukum. Artinya kalau dia dihukum, itu karena dia mencuri. Yang kedua, yaitu mengenai kesesatan material atau informal. Nah, kesesatan material ini adalah kesalahan yang berhubungan dengan substansi penalaran. Kesalahan ini bisa timbul karena faktor kebahasan atau linguistic error yang menjadi penyebab adanya kesalahan pada kesimpulan dan dapat juga terjadi karena tidak berkaitan atau tidak memiliki keterkaitan yang logis antara premis dan juga kesimpulan sehingga relevansinya terjadi kesalahan. Nah, contohnya premis 1. Setiap jenis bunga memiliki keindahan. Premis 2. Mawar termasuk dalam kategori bunga bank. Kesimpulan ini bermakna ganda. Kata mawar indah itu, istilah bunga memiliki makna ganda, tanaman, dan bunga bank. Hal ini menyebabkan kebingungan dalam bahasa sehingga kesimpulan yang dihasilkan menjadi salah. Nah, ada juga beberapa jenis yang sering muncul. Yang pertama itu ada ad hominem. Nah, ad hominem ini adalah kekeliruan yang terjadi apabila seseorang menyerang sifat atau kepribadian orang lain tanpa membahas substansi dalilnya. Contohnya, misalnya ada seorang yang bernama Andi. Dia mengatakan, kita harus menjaga kebersihan sekolah. Tetapi tanggapan dari orang lain, kamu saja nilainya jelek, jadi tidak usah mengatur. Nah, ini kekeliruan atau kesalahan orang lain dalam menyampaikan argumen lewat menyerang pribadi orang tersebut, bukan pada argumennya. Nah, yang kedua, ada false cast. Nah, false cast ini, kesalahan ini terjadi ketika seseorang menyimpulkan hubungan sebab akibat tanpa bukti yang kuat, atau ketika hubungan sebab akibat yang dijelaskan itu tidak logis. Contohnya, saya pakai sepatu baru lalu menang lomba. Kesimpulannya, sepatu ini membawa kemenangan. Ini menganggap sesuatu sebagai penyebab tanpa bukti yang jelas. Nah, yang ketiga itu ada appeal to authority. Nah, appeal to authority ini menganggap sesuatu benar hanya karena dikatakan orang terkenal atau orang yang berkuasa. Nah, contohnya itu seorang artis bilang minuman ini sehat, tetapi kesimpulannya minuman itu pasti sehat. Nah, ini sesuatu kekeliruan karena menganggap sesuatu benar hanya karena dikatakan oleh orang yang terkenal atau berkuasa. Yang keempat itu ada appeal to emotion. Nah, appeal to emotion ini artinya menggunakan emosi. Dalam emosi itu seperti takut, kasihan, atau marah. Nah, ini digunakan untuk memengaruhi orang lain. Contohnya,
Kalau kamu tidak setuju, berarti kamu tidak pernah peduli pada kami. Nah, ini menganggap bahwa appeal to emotion ini menggunakan emosi seseorang untuk memengaruhi orang lain. Demikian penyampaian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, saya Zulfania Amana dengan akhirannya 050. Di sini saya akan menjelaskan tentang menghindari kesalahan logika. Yang pertama, Anda teliti pernyataan dengan seksama, yaitu baca dan kenali asumsi, premis, serta hasilnya sebelum memberikan tanggapan. Nah, sebelum menyetujui atau menolak sesuatu pendapat, baca dan pahami dulu isi pernyataannya secara utuh. Yang pertama itu kita bisa kenali klaim utama, apa yang ingin dibuktikan. Yang kedua itu periksa premis atau alasan, apa yang ingin dibuktikan. Yang ketiga itu periksa premis atau alasan yang ingin digunakan. Contohnya pernyataan, semua siswa yang pintar pasti rajin belajar. Kita perlu meneliti apakah benar semua siswa pintar selalu rajin, bisa jadi ada faktor lain seperti bakat atau pengalaman. Nah, yang kedua ada tinjau premis. Pastikan fondasi argumen logis, berhubungan, dan kokoh. Premis harus benar, relevan, dan saling berhubungan. Jika dasar argumen lemah, maka kesimpulannya juga lemah. Yang pertama, pastikan premis berdasarkan fakta atau data. Yang kedua, hindari asumsi tanpa bukti. Yang ketiga, periksa apakah ada informasi yang dilebih-lebihkan. Contoh yang salah, dia pasti orang jahat karena wajahnya terlihat galak. Premis ini tidak berdasarkan fakta, hanya asumsi dan penampilan. Yang ketiga, berpikirlah secara kritis. Analisis apakah hubungan antara premis dan kesimpulan itu logis. Berpikir kritis berarti tidak langsung percaya, tetapi menganalisis hubungan antara sebab dan akibat. Yang pertama, tanyakan apakah kesimpulan ini memang mengikuti premis. Yang kedua, apakah ada kemungkinan penjelasan lain. Yang ketiga, apakah ada bukti yang bertentangan. Contohnya, hujan turun setelah upacara dimulai. Berarti upacara menyebabkan hujan. Ini keliru karena hanya kebetulan waktu, bukan hubungan sebab dan akibat. Yang terakhir, jaga emosi. Elakkan argumen yang hanya didasarkan pada perasaan, utamakan alasan yang logis. Argumen yang baik didasarkan pada logika, bukan perasaan. Emosi berlebihan bisa membuat kita menyerang pribadi, atau ad hominem, atau membesar-besarkan masalah. Contohnya, pendapatmu salah karena kamu memang tidak pernah juara kelas. Ini menyerang pribadi, bukan membahas isi pendapat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai memperbaiki argumen agar lebih logis dan rasional. Nah, seperti diketahui bahwa argumen adalah pendapat yang disertai dengan alasan supaya argumen bisa diterima orang lain, isinya harus masuk akal, jelas, dan disusun secara runtut. Argumen yang baik memiliki pernyataan utama klaim yang tegas, lalu didukung oleh alasan yang logis, serta contoh atau bukti yang sesuai. Nah, selain itu, bahasa yang digunakan harus objektif, tidak hanya berdasarkan perasaan atau emosi. Ibu, mohon maaf, suaraku kapan tuh, Kak? Mungkin bisa bertanya sama moderator, karena moderator yang ambil alih ya, Dek. Oh iya, moderator, jelas suaraku? Iya, jelas. Cuma agak tapantul. Oke, baik, saya lanjutkan saja, tapi saya pelan-pelan, Kak. Dalam berargumen, sering terjadi kesalahan seperti menyimpulkan sesuatu secara berlebihan, menyampaikan pendapat tanpa bukti, memberi alasan yang tidak berhubungan, atau lebih mengutamakan emosi daripada fakta. Nah, karena itu
Agar argumen menjadi lebih logis dan rasional, kita perlu menjelaskan pendapat secara spesifik, menambahkan alasan yang jelas, menyertai contoh atau data, dan menyusunnya secara teratur dari awal sampai akhir. Nah, kemudian struktur argumen yang baik biasanya terdiri dari pernyataan utama, alasan, bukti, atau contoh, dan diakhiri dengan kesimpulan. Contohnya, kalimat pembelajaran kontekstual lebih baik karena siswa jadi lebih paham. Masih kurang kuat karena alasannya terlalu umum. Akan lebih baik jika dijelaskan, misalnya pembelajaran kontekstual lebih efektif karena materi dikaitkan dengan pengalaman nyata siswa, sehingga mereka lebih mudah memahami konsep. Jadi, dapat disimpulkan bahwa argumen yang baik harus jelas, masuk akal, didukung oleh bukti, dan disusun secara runtut agar lebih mudah dipahami dan lebih meyakinkan. Selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya. Kepada pemateri, apakah masih ada materinya yang mau disampaikan? Baik, Pemateri, demikianlah hasil yang kami boleh dapat presentasikan pada saat ini. Kesimpulannya, logical fallacy merupakan kekeliruan dalam berpikir yang muncul karena adanya ketidakcocokan antara premis dan juga kesimpulan. Meskipun data yang digunakan mungkin benar, logical fallacy dibedakan menjadi dua kategori, yaitu kesalahan formal yang berkaitan dengan struktur logika dan kesalahan informal yang berkaitan dengan konten bahasa dan juga relevansi argumen. Untuk menghindari kesalahan ini, kita harus memahami argumen secara teliti, menilai kekuatan premis, berpikir secara kritis, dan juga mengontrol emosi agar proses berpikir tetap rasional dan tidak menimbulkan kebingungan. Baik, demikianlah hasil presentasi dari kami kelompok 4. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 4 atas pemaparan materinya. Selanjutnya di sini saya akan membuka sesi tanya jawab. Di sini saya memberi kesempatan hanya 3 penanya saja. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Oke, kepada Suban saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 4 dengan bunyi pertanyaannya, yaitu apa akibatnya dalam dunia pendidikan jika guru tidak mampu membedakan argumen logis dan logical fallacy. Mungkin hanya itu. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Suban atas pertanyaannya. Kemudian saya berikan kesempatan kepada Michelle untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, perkenalkan nama saya Michelia Alba dengan NIM A22125300127. Saya ingin bertanya kepada kelompok 4, bagaimana cara memperbaiki suatu argumen yang sudah terlanjur mengandung kesalahan berpikir agar menjadi lebih rasional, sistematis, dan berbasis fakta. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Michelle. Selanjutnya saya persilakan kepada Nurdalia. Oke, terima kasih moderator. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 4. Sebelumnya perkenalkan saya Nurdalia dengan akhiran NIM 070. Jika suatu argumen disusun dengan bahasa yang indah, penuh emosi, dan didukung banyak orang, apakah kita masih mampu menilainya secara objektif tanpa terjebak logical fallacy? Itu saja pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator.
Oke, terima kasih karena pertanyaannya sudah ada. Jadi saya persilakan kepada kelompok pemateri untuk mencari jawaban dengan waktu 4 menit. Oke, baik. Izin moderator menjawab pertanyaan. Oke, saya persilakan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Oke, baik. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Nurgalia. Jadi, pertanyaan itu jika suatu hubungan disusun. Izin Rusmaya, suaramu kurang jelas. Oke, baik. Saya ulangi. Apakah sudah jelas? Sudah. Oke, jadi pertanyaannya Nurgalia, jika suatu argumen disusun dengan bahasa yang indah, penuh emosi, dan didukung banyak orang, apakah kita masih mampu menilainya secara objektif tanpa terjebak logical fallacy? Jadi baik. Jadi jawabannya itu, meskipun suatu argumen disampaikan dengan bahasa yang indah, penuh emosi, dan didukung oleh banyak orang, kita tetap harus berusaha menilainya secara objektif. Nah, agar tidak terjebak dalam logical fallacy atau kesalahan berpikir. Kemudian, bahasa yang menyentuh perasaan seringkali itu membuat kita lebih mudah setuju tanpa benar-benar memeriksa apakah alasan yang diberikan masuk akal atau didukung fakta. Begitu juga dengan dukungan banyak orang, karena sesuatu yang dipercaya banyak orang itu belum tentu itu benar. Untuk menilai secara objektif, kita perlu fokus pada isi argumennya. Apakah ada bukti yang jelas, terus apakah hubungannya itu sebab akibatnya itu logis, dan apakah kesimpulannya itu benar-benar sesuai dengan alasan yang diberikan. Nah, dengan berpikir kritis dan tidak hanya mengikuti emosi atau pendapat mayoritas, kita bisa menghindari kesalahan logika dan membuat penilaian yang lebih rasional dan adil. Baik, itu saja jawaban dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.
Oke, baik. Terima kasih Rusmaya atas jawabannya. Kepada teman-teman yang ingin menyanggah atau menambahkan, saya persilakan. 2 orang saja. Izin menambahkan moderator. Oke, kepada Suban saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menambahkan sedikit jawaban dari pemateri mengenai pertanyaan dari Nurdalia. Jika suatu argumen disusun dengan bahasa yang indah, penuh emosi dan didukung banyak orang, apakah kita masih mampu menilainya secara objektif tanpa terjebak dalam logikal fallacy? Secara ideal, jadi secara ideal kita tetap bisa menilainya secara argumen yang objektif. Tetapi hal itu selalu membutuhkan kemampuan berpikir kritis, seperti yang sudah dijelaskan oleh Rusmaya tadi. Kemudian bahasa yang indah dan dukungan mayoritas seringkali memengaruhi emosi dan persepsi, sehingga kita cenderung menerima argumen tanpa memeriksa hubungan antara premis dengan kesimpulannya. Jadi untuk menghindari logical fallacy seperti appeal to emotion, kita harus memisahkan antara gaya penyampaian dengan isi argumennya. Kemudian mengevaluasi apakah klaim tersebut benar-benar didukung oleh alasan dan bukti yang relevan. Mungkin hanya itu tambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Suban atas tambahannya. Kepada teman-teman, apakah masih ada yang ingin menambahkan? Oke, kepada Revina saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya pemateri akan menambahkan sedikit. Gimana? Jawabannya ya sama seperti yang Suban bilang tadi sama Rusmaya, di mana kita tetap bisa menilainya secara objektif, tetapi kita harus sadar dan berhati-hati. Di mana kita dapat menggunakan bahasa yang indah, emosi yang kuat, dan dukungan banyak orang sering membuat kita terpengaruh, walaupun argumennya belum tentu logis. Nah, di sini kita dapat menyadari adanya bias kognitif, di mana otak manusia cenderung mencari informasi yang sesuai dengan keyakinan kita atau confirmation bias, di mana jika argumen yang indah itu sesuai dengan pendapat kita, kita akan lebih mudah menerimanya tanpa mengecek kebenarannya. Karena itu penting untuk bertanya seperti apakah saya setuju karena ini benar atau karena ini hanya sesuai dengan pendapat saya. Yang kedua itu bedakan antara persuasif dan logis, di mana sebuah argumen bisa sangat meyakinkan atau persuasif, tetapi belum tentu valid secara logikal. Nah, persuasif fokus pada mempengaruhi perasaan, logis fokus pada hubungan alasan serta kesimpulan. Nah, yang ketiga itu uji dengan logika sederhana. Coba ubah argumen menjadi bentuk sederhana seperti apa klaimnya, apa alasannya, dan apakah alasan itu cukup kuat. Nah, jika setelah disederhanakan argumennya lemah, berarti sebelumnya kita mungkin hanya terpengaruh gaya penyampaiannya. Yang terakhir yaitu gunakan prinsip berhenti sejenak, di mana emosi membuat kita ingin cepat setuju atau menolak. Dengan berhenti sejenak, tarik nafas, lalu evaluasi dengan tenang, objektif sering muncul ketika emosi sudah stabil. Sekian jawaban dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Revina atas tambahannya. Selanjutnya saya kembalikan kepada penanya apakah sudah puas dengan semua jawabannya. Jika sudah puas, tolong disimpulkan. Oke, terima kasih. Saya sudah puas dengan jawaban yang diberikan oleh pemateri dan tambahan dari teman-teman, yaitu Suban dan Revina. Dan saya dapat menyimpulkan, iya, kita masih bisa menilai argumen secara objektif. Meskipun bahasanya indah, penuh emosi, dan didukung banyak orang. Tapi hanya kalau kita itu berpikir kritis. Kalau kita cuma fokus pada gaya bahasa, emosi, dan banyaknya pendukung, kita gampang terjebak logical fallacy. Sebaliknya, kalau kita
fokus pada isi argumen, data, dan logikanya, kita tetap bisa menilai mana yang benar dan mana yang keliru. Dan di sini ada cara agar kita terjebak logical fallacy. Yang dapat saya tangkap itu kita dapat memisahkan gaya penyampaian dan informasi, juga membedakan persuasi dan logis, dan menyederhanakan argumen apakah argumennya itu kuat atau lemah. Itu saja kesimpulan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Nurdalia atas kesimpulannya. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Subhan. Apa akibatnya dalam dunia pendidikan jika guru tidak dapat membedakan argumen logis dan logika fallacy? Jika guru tidak mampu membedakan argumen logis dan logical fallacy atau kesalahan berpikir, maka dampaknya dalam dunia pendidikan bisa cukup serius bagi siswa maupun kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Yang pertama itu, satu, menurunnya kualitas berpikir kritis siswa. Guru adalah model berpikir bagi siswa. Jika guru keliru dalam menyusun atau menilai argumen, siswa bisa meniru pola pikir yang salah. Akibatnya, siswa sulit membedakan fakta dan opini, siswa mudah percaya pada informasi yang menyesatkan, diskusi kelas menjadi dangkal dan tidak berbasis alasan yang kuat. Yang kedua, terjadinya penyebaran informasi yang tidak akurat. Jika guru menggunakan argumen yang mengandung fallacy atau misalnya generalisasi berlebihan atau menyerang pribadi, siswa bisa menganggap itu sebagai kebenaran. Contohnya, semua siswa yang nilainya rendah itu malas. Generalisasi berlebihan. Pernyataan seperti ini tidak logis dan dapat membentuk pemahaman yang salah. Yang ketiga, diskusi dan debat menjadi tidak sehat. Dalam pembelajaran, diskusi sangat penting. Jika guru tidak memahami kesalahan logika, maka perdebatan bisa berubah menjadi serangan pribadi atau ad hominem. Argumen yang sebenarnya lemah dianggap benar, siswa tidak belajar menyampaikan pendapat secara rasional. Yang keempat, pengambilan keputusan pendidikan menjadi kurang tepat. Guru sering mengambil keputusan berdasarkan alasan tertentu. Misalnya, metode mengajar, penilaian, atau pemberian sanksi. Jika alasan tersebut tidak logis, keputusan bisa tidak adil, siswa merasa diperlakukan tidak objektif, tujuan pembelajaran tidak tercapai secara optimal. Yang kelima, menghambat terbentuknya budaya ilmiah. Dunia pendidikan seharusnya menumbuhkan pola pikir ilmiah berbasis data, bukti, dan logika. Jika guru tidak bisa membedakan argumen logis dan fallacy, maka budaya berpikir ilmiah melemah, siswa tidak terbiasa memeriksa kebenaran sesuai pernyataan, kualitas pendidikan jangka panjang bisa menurun. Oke, baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan dari Sudan, menambahkan dari penjelasan dari Yovania. Jika guru tidak dapat membedakan argumen logis dan logical fallacy, dampaknya bisa serius dalam dunia pendidikan. Nah, akibatnya dalam pendidikan yang pertama, siswa belajar pola pikir yang salah. Nah, guru bisa tanpa sadar mengajarkan cara berpikir yang keliru. Contohnya, guru berkata, siswa yang sering bertanya itu pintar, lalu menyimpulkan, kamu jarang bertanya berarti kamu tidak pintar. Ini generalisasi yang tidak logis. Siswa bisa jadi merasa rendah diri. Oleh karena gurunya menyampaikan argumen yang salah mengenai siswa yang sering bertanya itu pintar. Sebenarnya siswa yang tidak bertanya pun, mereka pun bisa merasa itu jelas walaupun tidak perlu lagi mereka pertanyakan kepada guru. Sehingga sering dianggap siswa itu yang tidak bertanya adalah seorang siswa yang tidak pintar. Ini argumen yang salah oleh seorang guru. Yang kedua itu, diskusi kelas tidak menjadi sehat. Nah, guru mungkin memakai serangan pribadi saat berdebat. Contohnya seperti yang saya jelaskan sebelumnya mengenai ad hominem. Nah, kamu tidak usah berpendapat, nilai kamu saja rendah. Nah, fokus bergeser dari argumen ke pribadi si siswa. Karena siswa ini mungkin menemukan nilainya rendah sehingga sang guru menyerang pada pendapat yang menggeser pada pribadi seorang siswa tersebut. Ini mengakibatkan diskusi kelas tidak menjadi sehat. Yang ketiga, siswa tidak terlatih berpikir kritis. Nah, seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, Yulvania, jika guru menerima alasan yang keliru, siswa mengira itu berarti
Contoh Felskas, nilai kelas turun karena kalian duduk di belakang. Nah, padahal belum tentu posisi duduknya itu menjadi penyebabnya. Yang keempat, ada keputusan yang tidak berdasarkan kepada bukti. Guru bisa saja membuat aturan berdasarkan emosi atau asumsi, contohnya apple to emotion. Kalau kalian tidak ikut kegiatan ini, berarti tidak menghargai sekolah. Ini menggunakan rasa bersalah, bukan alasan yang sangat rasional. Oke, sekian penambahan daripada saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih pemateri atas jawabannya. Mungkin saya rasa Jenny ingin menambahkan, tetapi mungkin tambahannya jangan terlalu panjang-panjang karena kita dibatasi oleh waktu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih moderator kesempatannya. Jadi di sini saya akan menambahkan sedikit saja. Jadi seorang guru itu adalah kompas bagi muridnya. Kalau kompasnya itu bingung arahnya mau kemana, pasti muridnya ini akan tersesat. Di sini saya berikan 2 saja dampak apa. Yang pertama itu murid itu jadi menelan informasi itu secara mentah-mentah. Nah, guru yang tidak paham logika itu akan cenderung mengajarkan muridnya itu untuk menghafal bukan menganalisis. Contohnya, guru mungkin membenarkan pernyataan, pokoknya kamu itu harus ikut aturan ini karena itu sudah dari dulu begitu. Nah, efeknya ini murid itu tidak belajar cara bertanya kenapa dan apa buktinya, sehingga murid bisa mudah dibohongi oleh berita bohong atau hoaks di luar sekolah. Kemudian yang kedua itu, penilaiannya itu jadi tidak adil. Guru yang terjebak logika yang salah bisa memberikan nilai atau hukuman berdasarkan perasaan atau label tertentu. Contohnya, si A itu kakaknya dulu nakal, jadi si A pasti juga nakal. Nah, efeknya murid akan merasa dunia pendidikan itu tidak adil dan ini bisa merusak mental mereka. Jadi, jika guru itu tidak paham bedanya argumen logis dan sesat berpikir, sekolah itu bukan lagi tempat untuk mencerdaskan bangsa. Baik, sekian tambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman. Saya kembalikan kepada penanya untuk menyimpulkan. Oke, baik. Terima kasih moderator dan juga jawaban dari teman-teman. Dari ketiga jawaban tersebut, saya dapat menerimanya dan saya dapat simpulkan bahwa jika guru tidak dapat membedakan argumen logis dan logikal fallacy, maka yang akan terjadi yaitu yang pertama, guru akan berisiko menyampaikan informasi atau pendapat yang keliru tanpa kesimpulan dasar yang kuat. Kemudian menilai siswa secara tidak objektif. Yang ketiga, siswa juga tidak dapat meniru pola berpikir yang salah atau kurang kritis. Kemudian dampak dalam jangka panjangnya itu dapat melemahkan budaya berpikir kritis di sekolah karena keputusan dan diskusi lebih didasarkan pada emosi atau asumsi daripada bukti dan logika. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih, Suban. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Satu penjawab saja ya, karena kita dibatasi oleh waktu. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya Wulansari, saya akan menjawab pertanyaan dari Michelia Albab. Bunyi pertanyaannya, bagaimana cara memperbaiki suatu argumen yang sudah terlanjur mengandung kesalahan berpikir agar menjadi lebih rasional, sistematis, dan berbasis fakta? Ya, untuk memperbaiki argumen yang sudah mengandung kesalahan berpikir, kita perlu membuatnya lebih logis, jelas, dan berdasarkan fakta. Langkah pertama adalah mencari tahu di mana letak kesalahannya. Apakah argumen ini terlalu menyerang orangnya, bukan masalahnya? Apakah kesimpulan dibuat terlalu cepat tanpa bukti yang cukup, atau hanya berdasarkan perasaan dan pengalaman pribadi? Dengan mengetahui kesalahannya, kita bisa mulai memperbaikinya. Langkah berikutnya adalah memisahkan opini dan fakta. Opini adalah pendapat pribadi, sedangkan fakta adalah sesuatu yang bisa dibuktikan kebenarannya. Argumen yang baik seharusnya didukung oleh data. Contohnya,
contoh nyata atau sumber yang bisa dipercaya. Selain itu, gunakan bahasa yang tenang dan tidak emosional agar argumen terlihat lebih objektif. Hindari kata-kata seperti pasti, selalu, atau semua, karena seringkali itu menunjukkan generalisasi yang berlebihan. Kemudian susun argumen secara runtun, mulailah dengan menyampaikan alasan atau masalahnya, lalu berikan penjelasan atau bukti, dan akhiri dengan kesimpulan yang sesuai dengan bukti tadi. Jangan sampai kesimpulannya terlalu jauh dari alasan yang diberikan. Jika perlu, akui juga bahwa ada faktor lain yang mungkin memengaruhi masalah tersebut. Ini menunjukkan bahwa kita berpikir secara terbuka dan tidak sempit. Contoh argumen yang kurang tepat adalah anak muda sekarang malas karena sering bermain HP. Kalimat ini terlalu menyederhanakan masalah dan menyalahkan satu hal saja. Versi lebih baik bisa menjadi penggunaan HP yang berlebihan dapat mengurangi waktu belajar dan produktivitas. Namun rasa malas juga bisa dipengaruhi oleh kebiasaan, lingkungan, dan motivasi pribadi. Dengan perbaikan seperti ini, argumen menjadi lebih masuk akal, tidak menyalahkan satu pihak saja, dan lebih mudah diterima oleh orang lain. Mungkin hanya itu jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Ulan atas jawabannya. Langsung saja saya kembalikan kepada penanya untuk menyimpulkan. Oke, terima kasih kepada Wulansari atas jawabannya, dan saya bisa menyimpulkan bahwa secara keseluruhan proses memperbaiki argumen adalah bagian dari pembelajaran berpikir logis, rasional, dan ilmiah. Semakin sering seseorang melatih diri untuk berpikir sistematis dan berbasis fakta, semakin kuat pula kemampuan analisis dan kualitas argumen yang dihasilkan. Dan argumen yang rasional harus disusun secara sistematis, dimulai dari premis yang benar dan logis, lalu dihubungkan dengan penalaran yang konsisten hingga menghasilkan kesimpulan yang wajar. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi. Dengan ini maka berakhirlah presentasi kita pada siang hari ini. Dapat saya simpulkan bahwa logical fallacy adalah kesalahan berpikir yang terjadi karena tidak sesuai dengan premis. Meskipun datanya bisa saja benar, kekeliruan ini terbagi menjadi dua, yaitu kesalahan formal dan kesalahan informal. Untuk menghindarinya, kita perlu memahami argumen dengan cermat, menilai premis secara kritis, dan tetap berpikir rasional tanpa terbawa emosi. Mungkin itu saja. Mohon maaf Ibu karena waktunya Ibu sudah terambil sedikit. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya kembalikan kepada Ibu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik atas presentasi dan diskusinya. Hari ini kita masuk ke materi berbeda, tapi masih nyambung dengan beberapa materi sebelumnya, ya. Nah, sebelum saya menambahkan, silakan bisa dilihat nilai kalian di 3 pertemuan sebelumnya, di mana sudah ada nilainya di situ, ya. Jadi setiap pertemuan silakan bisa dilihat progres nilainya. Dan tolong bisa juga koreksi saya jika saya keliru, ya. Mungkin saya tidak cermat dalam memasukkan nilai karena bisa saja misalkan nilai di mind map kalian ada, misalkan nilainya berapa, tapi di Excel misalkan berbeda, atau ketika kalian aktif dan sudah terbukti di notulensi dan di rekaman, tapi di isian file ini tidak ada, bisa tolong kasih tahu saya di grup WA biar saya bisa cek kembali. Begitu, ya. Oke, saya mau masuk ke sini dulu adik-adik. Jadi untuk RPS kita harus lihat ya. Jadi setiap pertemuan itu ada materi yang berbeda-beda. Nah, mungkin saya lihat kecenderungan dari kelas ini melihat materi itu di bagian subchat PMK kali ya. Padahal sebenarnya yang harusnya kalian lihat itu di bagian kolom sini adik-adik.
biar kalian itu lebih sesuai tema. Walaupun memang sebenarnya memang ini adalah mata kuliah filsafat pendidikan, tapi harapannya dengan kalian ngikutin kolom 2 atau juga kolom ini ya, yang ini, itu kita belajarnya bertahap gitu. Enggak mulai langsung sulit dulu gitu ya. Itu saya melihat kecenderungan di kelas ini seperti itu. Jadi jangan boleh melihat sub CPMK, tapi ketika kalian membuat materi untuk presenter, lihatlah di kolom ini dan di kolom yang sebelah sini gitu ya. Biar bertahap belajarnya, jangan langsung lompat. Oke, saya sudah mencatat juga untuk aktifannya, jadi nanti saya akan cocokkan dengan hasil notulensinya gitu ya. Oke, hari ini adik-adik kita itu membahas mengenai konsep dasar dari sesat pikir atau kesalahan berpikir ya. Di mana sesat pikir atau kesalahan berpikir di sini artinya berarti kita tuh berpikirnya salah gitu. Jadi kalau di pekan lalu itu kita sudah belajar apa itu berpikir yang benar, ada berpikir logis, ada berpikir rasional, dan juga ada berpikir ilmiah. Ketiga jenis berpikir ini adalah berpikir yang benar, maka kita harusnya sudah bisa mengidentifikasi ya sedikit demi sedikit yang salahnya seperti apa gitu ya, dengan mengenali mungkin konsep dasar dari sesat pikir ini gitu ya. Sehingga di sini saya memberikan tambahan bagi mungkin presenter yang juga belum menyeluruh gitu dalam menjelaskan sesat pikir yang dimaksud gitu ya. Nah, di sini adik-adik sebenarnya konsisten antara sesat pikir dan berpikir yang benar itu gitu ya. Jadi di pekan lalu itu ada 3 level berpikir yang benar, maka dalam kesalahan berpikir pada hari ini itu juga mengikuti gitu ya, tiga jenis berpikir yang dimaksud gitu. Jadi sesat pikir yang dimaksud di sini adalah sesat pikir yang juga ada 3 juga jenisnya, atau mengikuti level atau jenis berpikir yang benarnya gitu. Karena sebenarnya yang salah berarti negasinya atau negatifnya atau lawannya dari yang benar begitu ya. Nah, jadi saya mungkin ingatin lagi bahwa sesat pikir itu dibagi atas 3 karena jenis berpikir itu ada 3 gitu ya. Dimana mungkin tadi sedikit sudah diulas di kelompok 4 gitu ya, ada yang berpikir formal, kesalahan berpikir logika formal, dan ada yang non formal atau informal gitu ya. Di sini saya kasih lebih lengkap lagi ya tambahannya. Jadi sesat pikir yang dimaksud ada 3, sesat pikir atau kesalahan berpikir untuk domain logika atau level logika, di mana pasti negasi dari logika. Di sini saya kasih simbol negasi atau kebalikannya gitu. Artinya ya pasti tidak memenuhi logika yang benarnya gitu ya. Sementara kalau yang kedua sesat pikir atau kesalahan berpikir untuk domain rasional berarti kebalikan dari berpikir rasional yang benar, artinya pasti tidak memenuhi rasional itu yang benarnya. Kemudian yang ketiga sesat pikir atau kesalahan berpikir untuk domain ilmiah, artinya ya kebalikan dari berpikir ilmiah. Kalau sesat berpikir untuk domain ilmiah itu artinya berarti tidak memenuhi ilmiah yang benarnya gitu ya. Sehingga ketiga ini yang nanti kita harus bisa bedakan gitu. Jadi nanti mind map-nya itu kalian bisa membedakan dari ketiga jenis sesat pikir ini, kemudian mungkin ada jenis-jenisnya gitu ya, apa aja mungkin jenis-jenisnya, karena tidak semua, mungkin bisa beberapa, dan mungkin bisa jadi bisa kasih contoh satu, misalkan kalau yang sesat pikir logika gimana, rasional gimana, ilmiah gimana gitu ya. Oke, nah sekarang mungkin ada yang bingung, berarti logical fallacy itu sesat pikir yang mana sih sebenarnya gitu ya. Nah sebenarnya awalnya sesat pikir itu kan sebenarnya bahasa Indonesia ya, yang kita bahasa Inggris, yang kita terjemahkan dari bahasa Inggris, yang sebenarnya itu istilah awalnya dari bahasa Inggris gitu ya. Logical fallacy itu awalnya adalah logical fallacy yang kemudian kita bahasa Indonesiakan, di mana bahasa Indonesianya itu artinya kalau logical itu adalah berpikir, fallacy itu adalah salah, sesat atau keliru gitu. Sehingga logical fallacy awalnya itu adalah sesat pikir yang bisa mencakup ketiganya gitu.
ketiga berpikir tadi gitu ya. Walaupun nanti pada akhirnya saya akan memberikan istilah yang lebih tepat lagi untuk ketiga sesat pikir ini gitu ya. Jadi logikal itu artinya berpikir, di mana berpikir itu bisa berpikir logis, rasional ataupun ilmiah sebenarnya, tidak hanya sebatas logika formal saja gitu ya. Sehingga kita harus sepakati bahwa logical fallacy yang dimaksud itu adalah bukan hanya berlaku pada logical formal saja, tetapi berpikir itu sendiri. Karena arti logical itu adalah berpikir gitu ya. Sehingga kita bisa melihat nanti ketiga jenis level berpikir yang salahnya tuh di mana sih gitu ya. Nah, tapi karena untuk tidak membingungkan logical fallacy, maka saya mungkin secara umum menyebutkan sesat pikir saja, bukan logical fallacy untuk representasi ketiganya gitu ya. Nah, di sini saya memberikan definisi sederhana apa sih dari ketiga sesat pikir itu. Berarti yang pertama kita mulai dari level pertama, yaitu logika gitu ya. Yang pertama sesat pikir dalam domain logika. Di sini saya memberikan akhirnya istilah bahasa Inggrisnya atau istilah asingnya itu adalah logical fallacy untuk sesat pikir dalam logika. Yang awalnya tadi itu untuk semua jenis berpikir gitu ya. Dimana kita tahu bahwa logika itu kan berhubungan dengan struktur argumen gitu ya, keruntutan atau cara berpikir yang runut, yang rapi gitu ya, yang sesuai premis dan kesimpulannya terhubung dengan premis gitu. Sehingga kalau kita tahu bahwa berpikir logis itu seperti apa yang benar, maka sesat pikir dalam berpikir logis atau dalam domain logika artinya kebalikannya, berarti hubungan antara premis dan kesimpulan itu di dalam argumen itu nggak nyambung gitu ya, nggak nyambung secara aturan formalnya, secara aturan dari logika formalnya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua sesat pikir dalam domain rasional. Nah, di sini saya istilahkan bukan logical fallacy tapi cognitive bias gitu ya. Jadi sudah ada penamaan istilah tersendiri dari setiap sesat pikir ini. Nah, kita udah tahu kalau rasional itu pasti berhubungan dengan konteks, sesuai realita gitu ya. Maka berarti kalau sesat pikir dalam domain rasional atau sesat pikir dalam berpikir rasional, berarti kebalikannya. Artinya argumen tersebut, antara premis dan kesimpulan itu nggak nyambung dengan realitanya atau salah menilai gitu ya. Premis dan kesimpulannya misalkan nggak sesuai konteks gitu ya, maka itu sudah disebut sebagai sesat pikir dalam berpikir rasional ya atau cognitive bias gitu ya. Jadi tadi mungkin yang dijelaskan di bagian tengah tadi ke akhir itu adalah jenis-jenis sesat pikir rasional atau cognitive bias yang dimaksud oleh presenter ya. Kemudian yang ketiga sesat pikir dalam domain ilmiah. Nah, istilahnya sesat pikir ini adalah scientific error. Jadi ternyata berpikir ilmiah itu pun juga tidak luput dari sesat pikir atau kesalahan berpikir. Jadi tidak hanya sesat pikir itu dalam level berpikir logis dan rasional, tetapi juga ilmiah bisa jadi akan ada kesalahan gitu ya. Nah, kita udah tahu bahwa ilmiah itu adalah metodologi, pokoknya yang berhubungan dengan yang pekan lalu itu ya, syarat-syarat ilmiah itu harus teruji, ada data empirisnya, terfalsifikasi, terbukti, berlaku berulang kali gitu ya, dan lain sebagainya. Sehingga sesat pikir dalam domain ilmiah artinya berarti argumen-argumen yang berasal dari cara berpikir kita atau dari proses berpikir kita itu tidak sesuai metodologi ilmiah dan tidak teruji secara ilmiah gitu ya. Nah, ini ketiga dari perbedaan konsep sesat pikir. Sekarang kita masuk ke setiap dari sesat pikir tiap levelnya. Walaupun tadi juga sudah dijelaskan sebenarnya di PPT itu kalau yang sesat pikir yang logika formal ini mirip dengan yang dari presenter gitu ya. Nah, sebenarnya sesat pikir itu apakah hanya satu macam, misalkan ada kayak kata semua atau jika maka.
Sebenarnya tidak gitu. Jadi sesat pikir dalam domain logika atau logical fallacy di sini itu ada banyak banget jenisnya gitu ya. Kalian bisa explore mandiri aja ya, apa aja misalkan sesat pikir itu. Pasti yang berhubungan dengan premis-premis gitu ya, dan kesimpulannya, bagaimana aturannya gitu ya. Di sini saya hanya jelaskan beberapa aja. Dan kalian bisa bandingkan antara contoh yang logis dan yang tidak logis. Contoh yang benar, berpikir logis benar dengan yang berpikir logis salah atau logical fallacy. Misalkan, premis 1, semua yang makan ikan adalah kucing gitu ya. Premis 2, meong, nama gitu ya, namanya meong makan ikan gitu ya. Maka kesimpulannya adalah meong itu kucing, meong pasti kucing. Nah, ini kesimpulannya kalau berdasarkan alur logika ini sudah benar ya. Tapi coba kita lihat yang salahnya. Premis 1 dan premis 2 benar, tapi kesimpulannya yang salah di bagian bawah ini. Premis 1, premis 2 sama, kesimpulan untuk yang contoh logical fallacy di sini adalah menyatakan bahwa meong pasti ikan gitu. Nah, ini tricky untuk kita karena kita pikir ini benar gitu ya secara logis, tapi ternyata ini salah. Nah, di sini saya bisa kasih bantuan adik-adik mungkin yang masih sulit untuk berpikir logis gitu ya, karena memang kita tidak menghubungkan fakta, kita tidak menghubungkan sebab akibat gitu ya, tapi kita melihat aja premis yang tersedia gitu, baru kita kasih kesimpulan. Di sini saya kasih visualisasi, sebenarnya ini kayak semi-semi diagram Venn gitu ya, yang waktu mungkin kalian belajar matematika waktu SMA gitu ya. Diagram Venn ini tuh sebenarnya memvisualisasikan kalimat-kalimat dari setiap premis gitu, sehingga nanti kesimpulannya apakah logis atau tidak itu kita bisa ketahui. Misalkan ya, semua yang makan ikan itu adalah kita simbolkan dengan I, maka kita beri I ini adalah kotak atau lingkaran atau bentuk lain, maka berarti di sini semua himpunan yang makan ikan itu simbolnya I gitu ya. Kemudian semua yang makan ikan ini itu masuk ke dalam lingkaran besar atau kotak besar yang kita simbolkan dengan kucing atau K di sini gitu ya. Kemudian premis 2, meong makan ikan. Nah, meong makan ikan ini berarti dia masuk ke dalam kotak I. Artinya M ini atau meong ini itu himpunan dari I atau ikan. Nah, berarti kesimpulannya meong adalah kucing. Itu benar karena kotak I itu masuk di dalam kotak K gitu ya. Nah, begitu juga dengan yang salah. Coba nanti kalian lihat ini visualisasinya seperti ini gitu ya. Saya langsung lanjut lagi untuk contoh yang lain. Nah, kemudian ada lagi sesat pikir untuk yang lain, yaitu misalkan ada kayak pernyataan atau gitu ya, atau gitu. Nah, misalkan ini yang logis, ini yang tidak logis. Premis 1, menu makan siang hari ini adalah ayam atau ikan. Premis 2, menu ikan habis. Sehingga kesimpulan yang benar adalah menu makan siang hari ini adalah ayam. Kenapa? Karena ini pilihannya ada di sini, ini ya, salah satu gitu. Nah, kemudian untuk yang salahnya di mana? Premis 1, premis 2 ini sama, tapi kesimpulan kalau yang logical fallacy itu menyatakan bahwa menu ayam pasti habis. Nah, di sini tidak ada informasi bahwa menu ayam habis atau tidak gitu. Jadi, kesimpulan ini contoh dari logical fallacy. Kalian bisa bikin diagram Venn-nya tadi, mirip dengan yang slide pertama gitu ya. Oke, lanjut lagi ya. Ini lagi ada contohnya. Misalkan jika hujan turun, maka tanah basah. Premis 2, tanah basah. Kesimpulannya yang benar berarti kita belum bisa menentukan apakah hujan itu turun atau tidak. Sehingga kesimpulannya belum ada di sini gitu ya. Kita tidak bisa memberikan kesimpulan dengan premis 2 yang tanah basah ini gitu ya. Nah, yang salah adalah ketika kita memberikan kesimpulan hujan pasti turun gitu. Karena tidak ada informasi di sini bahwa kalau tanah basah hujan turun gitu ya. Ini bisa pakai visualisasi yang tadi juga. Coba nanti bisa dieksplor mandiri ya. Kemudian ini yang terakhir.
kesalahan berpikir yang logika, yang versi logika itu adalah misalkan syarat lulus adalah pintar dan rajin. Nah, di sini ada kata dan gitu ya, ada dan. Kemudian premis 2, saya pintar. Nah, kesimpulannya kalau yang logis ya kita belum bisa tentukan kita lulus atau tidak gitu, karena hanya ada satu informasi aja, saya pintar. Tapi yang rajinnya kita nggak tahu apakah dia pintar atau rajin gitu ya. Nah, logical fallacy-nya berarti ya sudah, kesimpulannya yang salah berarti kalau kita memberikan klaim bahwa saya pasti lulus dengan informasi yang hanya saya pintar ini gitu ya. Itu logical fallacy adik-adik yang untuk sesat pikir dalam berpikir logis. Nah, sekarang untuk yang sesat pikir dalam domain rasional. Jadi yang tadi sudah dijelaskan oleh presenter juga sebenarnya sama gitu ya. Ada banyak jenis dari cognitive bias atau sesat pikir dalam domain rasional. Ada ad hominem tadi, straw man, false dilemma, hasty generalization, ada slippery apa tadi itu ya, dan lain sebagainya. Ada banyak banget ya. Nah, di sini mungkin sedikit-sedikit aja ya. Nanti ini filenya bisa kalian lihat di Google Drive karena waktunya juga sangat terbatas sekarang. Jadi kalau yang ad hominem pokoknya menilai orangnya yang membuat argumen, bukan isinya. Harusnya isinya yang dinilai ya. Terus kalau straw man berarti memelintir argumen. Misalkan argumennya bilang apa tapi kita mikirnya udah jauh banget padahal tidak dibilang begitu gitu ya. Nah, itu adalah straw man ya. Kemudian false dilemma. False dilemma ini ya kita hanya membatasi, misalkan kalau ya pasti tidak, kalau tidak ya berarti pasti tidak gitu ya. Nah, itu tuh sebenarnya juga sesat pikir dalam rasional karena kita tidak bisa membatasi hanya dua pilihan saja, ya tidak, hitam putih, bisa aja mungkin ada abu-abu gitu ya, begitu. Kemudian yang keempat, hasty generalization, artinya terburu-buru menyimpulkan. Misalkan ada orang yang bilang saya ini ya, misalkan saya batuk karena pakai mobil bensin misalkan ya, berbahan bensin. Nah, saya di sini akhirnya kita menyimpulkan semua orang juga kayak gitu gara-gara saya batuk, padahal sebenarnya kan nggak bisa begitu. Jadi harus diproses lagi gitu, apakah semua orang juga begitu. Kalau tidak begitu jangan kita simpulkan gitu ya, bahwa misalkan mobil bensin itu menyebabkan batuk gitu. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan secepat itu gitu dari satu informasi atau dari satu sudut pandang aja. Kemudian yang terakhir, ternyata sesat pikir itu juga bisa berlaku dalam domain ilmiah atau sesat pikir dalam berpikir ilmiah gitu ya. Walaupun adik-adik ini sebenarnya masih sangat jauh untuk ngambil mata kuliah metode penelitian, itu nanti akan ada di semester 6, tapi sangat bagus ketika nanti di mata kuliah ini pondasi kalian dalam 3 jenis berpikir itu bisa membantu kalian gitu ya untuk merasionalkan nanti mata kuliah itu gitu, karena pasti berhubungan dengan metode ilmiah gitu ya. Jadi artinya kita saja sebenarnya ya sudah bisa gitu ya menggunakan berpikir ilmiah dalam kehidupan sehari-hari, dan kita juga bisa mengidentifikasi apakah ketika kita latihan berpikir ilmiah itu ada yang salah atau sudah tepat gitu ya. Nah, sesat pikir dalam berpikir ilmiah itu juga ada banyak jenisnya. Di sini saya hanya beberapa jenis aja. Ya. Yang pertama, misalkan ada yang namanya selection bias atau ada keliru gitu ya dalam memilih atau dalam menentukan, misalkan menentukan sampel. Nah, ada istilah sampel, ada istilah populasi. Di sini saya sederhanakan aja gitu ya. Jadi populasi itu misalkan kayak ada 100 orang gitu ya. Nah, sampel itu bisa jadi 100 orang, bisa jadi beberapa aja gitu ya. Tapi sampel yang benar atau yang bisa mewakili itu harus yang jumlahnya bisa mewakili 100 itu, misalkan 50 gitu ya. Nah, antara 50 dengan 1 pasti yang lebih mendekati 100 adalah 50. Nah, kesalahan dalam berpikir di dalam berpikir ilmiah itu adalah kalau yang jenis 1 itu kita memikirkan bahwa
oh sampel satu aja itu bisa kok mewakili populasi gitu ya, padahal sebenarnya tidak bisa gitu ya, begitu. Contohnya ini, misalkan ada lampu yang kita lagi produksi lampu nih, produksi lampu ada 100 lampu, tapi kita hanya menguji satu lampu ini rusak atau sudah bagus misalkan sebelum nanti mau dijual ya. Nah, harusnya sih jangan satu gitu ya, harus mewakili 100, misalkan 50 gitu, atau bisa juga 100-100-nya gitu ya, untuk bisa memberikan kesimpulan kualitas lampunya tuh bagus atau enggak gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, confounding variable. Confounding variable ini artinya ada variabel pengganggu. Variabel itu apa? Variabel itu sebenarnya sesuatu yang diukur gitu. Entah sesuatu yang kita jadikan sebuah masalah, pertanyaan, hipotesis gitu. Pokoknya sesuatu yang kita bisa ukur gitu ya. Misalkan variabel pengganggu itu dia muncul gitu ya ketika kita tidak memperhitungkan dia sebenarnya jadi sebuah apa ya, pengaruh misalkan untuk hasil yang kita nanti dapatkan di eksperimen kita misalkan gitu ya. Terus kita mikir, ya udah deh, kita nggak usah pakai variabel itu yang baru tadi itu gitu ya. Padahal sebenarnya harusnya diambil variabel itu untuk bisa nanti dipertimbangkan gitu ya. Jadi itu adalah jenis kedua, artinya ada variabel pengganggu begitu ya. Ini contohnya di sini, silakan bisa dibaca, kalau nggak paham bisa nanti tanya di grup WA ya, karena waktunya sangat terbatas. Jadi ini contohnya masih sama, tadi ada lampu gitu ya, ada berhubungan dengan saklar. Jadi misalkan variabelmu itu saklar menyebabkan misalkan lampu menyala gitu ya, tapi ternyata di suatu ruangan itu ruangannya itu ada variabel lain, oh ternyata ruangan itu otomatis tuh ada sensor geraknya misalkan gitu ya. Jadi ketika masuk ke ruangan itu sambil neken saklar tapi tiba-tiba lampu nyala. Nah, itu tuh penyebabnya apakah dari saklar atau dari sensor gerak di ruangan itu misalkan. Kalau kita tidak memperhitungkan variabel ini, maka kita sudah salah gitu dalam berpikir ilmiah. Kemudian yang ketiga ada correlation versus causation, artinya ada korelasi atau hubungan versus sebab akibat. Jadi kita kadang tuh menyamakan antara hubungan dan sebab akibat ini gitu ya, padahal sebenarnya belum tentu. Misalkan yang namanya berhubungan gitu ya, terhubung atau terkorelasi itu belum tentu mereka sebab akibat gitu ya. Tapi kalau sebab akibat itu sudah tentu dia ada hubungan gitu. Misalkan ketika kamu neken saklar tadi, tiba-tiba ada petir gitu ya nyamber di luar. Nah, kita berpikir, oh ada hubungan. Ya mungkin bisa aja ada hubungan, tapi apakah neken saklar tiba-tiba petir nyala gitu, atau tiba-tiba petir muncul gitu. Jadi sebabnya saklar, petirnya akibat, belum tentu gitu ya. Mungkin aja ya itu kebetulan gitu ya. Jadi kita belum bisa menyamakan hubungan sama dengan sebab akibat. Kalau misalkan kita menekan saklar dan itu adalah satu-satunya faktor menyebabkan lampu menyala, maka saklar dan lampu menyala itu bisa dikatakan hubungan dan juga sebab akibat. Begitu. Ya. Kemudian yang terakhir ada publication bias, artinya bias publikasi. Nah, ini adik-adik kita sudah harus aware walaupun kalian belum meneliti gitu ya. Tapi nanti akhirnya kalian akan merasakan adanya dilema di dalam eksperimen kalian misalkan ya untuk tugas akhir gitu ya. Nah, kesalahan ini diakibatkan misalkan gitu ya, ada data minor yang diklaim menjawab hipotesis kita. Ya, contohnya masih lampu tadi. Misalkan dari 100 lampu kita sudah mau menguji semua 100-100-nya tuh gitu ya. Nah, 99 ketika kita coba lampu itu nyala gitu ya. Tapi yang satu itu tidak menyala. Tapi karena saya pengennya yang satu ini jadi jawaban hipotesis saya, maka yang diklaim adalah berarti dari satu data tadi yang minor, itu kita bisa kasih kesimpulan misalkan, oh ternyata 100 lampu ini salah, atau 100 lampu ini rusak gitu. Padahal cuma gara-gara satu lampu tadi gitu ya. Jadi ada data minor yang merepresentasi
kesimpulan atau yang menjawab sebuah hipotesis. Nah, itu salah gitu ya, atau itu salah satu jenis dari sesat pikir. Begitu ya. Jadi itu tambahannya adik-adik, saya belum ke pendidikan karena memang kita belum ke situ. Jadi nanti untuk pekan depan, kelompok terakhir itu membahas contoh-contoh yang lebih banyak lagi mengenai sesat pikir dan harapannya bisa mengakomodasi sesat pikir logika, rasional dan juga ilmiah gitu ya. Baru nanti di pekan depan berikutnya baru kita nyambungin ke pendidikannya gitu, biar kita step by stepnya ada gitu, tidak lompat ya. Oke, gitu aja adik-adik untuk hari ini. Semoga kalau bingung itu wajar ya, karena kita perlu tahu bahwa kita sebagai manusia itu memang tidak secara natural berpikir benar. Kita itu tidak terlatih berpikir logis, tidak terlatih berpikir rasional, apalagi berpikir ilmiah. Kita hanya terlatih untuk survive ya. Tapi dengan zaman yang sekarang sudah lebih subtle gitu ya, berpikir logis, rasional dan ilmiah ini sudah harus relevan untuk kita. Begitu. Jadi kalau kita struggle itu wajar gitu ya. Tapi yang penting kalian bisa coba latihan terus-menerus gitu ya, memakai konsep ini untuk kehidupan sehari-hari kalian. Oke, jadi kalian sudah bisa mengerjakan tugas mind map-nya, nanti kalian bisa kirim nanti di bagian folder ini ya, tugas mind map Meet 5 gitu ya. Nah, sambil kalian mengerjakan, sambil juga menyimak ketika saya panggil, silakan bisa menyaut dan bisa juga on cam. Oke, kita mulai ya. Jennifer Teofani. Hadir Ibu. Oke, Revina Putri. Tadi ada ya Revina, kita tunggu saja. Atia Mutmainah. Hadir Ibu. Fatia Tufa. Ada. Nirmala Sari. Hadir Ibu. Nirmala Sari Ibu. Okay. Oh sorry. Ya, Muhammad Idam. Hadir Ibu. Oke, Andi Fadel Rabani. Hadir Ibu. Jinan Sakina. Hadir Ibu. Isra. Hadir Ibu. Hadir Ibu. Yulfania Amanah. Hadir Ibu. Wulan Sari. Hadir Ibu. Yovita Ardana. Hadir Ibu. Oke. Regita Kurnia. Hadir Ibu. Nur Dalia. Hadir Ibu. Danawira. Hadir Ibu. Muhammad Subhan. Hadir Ibu. Husnul Hafiza. Hadir Ibu. Syifa Salwia. Hadir Ibu. Rusmaya. Hadir Ibu. Mutiara Indah. Hadir Ibu. Safina. Hadir Ibu. Dina Salam. Ibu hadir. Oke. Hadir Ibu. Hadir. Iya, hadir. Sip. Febriza Terima kasih, Asri Ibu. Aisyah. Thank you. Hadir Ibu. Febri. Hadir. Oke. Yuk, Umaira. Michelia Alba. Hadir Ibu. Adila. Hadir Ibu. Susana Liberta Wersin. Ya, ada yang terskip tadi. Boleh kasih tahu?
Ibu Revina hadir, Ibu. Oke, ada lagi yang belum? Oke. Ya, saya simpan ya, karena sudah tidak ada tambahan. Oke, adik-adik, selesai juga untuk materi hari ini. Pertemuan kelima telah kelar. Nah, saya tinggal menunggu kalian untuk mengerjakan tugas mind map-nya ya. Waktunya masih lumayan lama sampai jam 2.50. Jadi kalau ada akses yang mungkin sulit atau ada hambatan, tolong kasih tahu di waktu itu. Kalau setelah itu, maka saya tidak bisa buka aksesnya. Begitu ya. Kita ketemu lagi di pertemuan ke-6 di tanggal 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.